Halo, apa kabar para K-popers, bobokers? Saya harap sehat selalu dan tidak kekurangan kuota terutama untuk menonton video-video saya yang tidak jelas ini. Dan bagi yang berpuasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. TASA The Hidden Card merupakan film aksi kriminal asal Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Kang Hyung Chol dan diproduser oleh Lee Anna. Sebuah film yang diangkat dari cerita komik karya Ho Hyung Man dan Kim Se Young, dibintangi oleh Choi Song Hyun atau yang dikenal sebagai Top Big Bang, Shin Se Kyun, Kwak Dong Won, dan Lee Hanoi. Film ini menceritakan tentang kasus perjudian yang melibatkan trik dan tips cara memenangkan permainan kartu beserta berbagai macam modus kejahatannya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Film ini diawali dengan adegan anak-anak yang sedang bermain kartu yang salah satunya adalah Daejil. Sampai di sini sudah terlihat bakat dari Daejil untuk menjadi seorang penjudi ya. TASA menceritakan tentang judi kartu yang disebut Hwatu, tapi permainannya penuh dengan trik dan konspirasi. Maka dari itu dinamakan TASA alias tangan dewa. Tidak semua orang memiliki kemampuan menjadi TASA, cuma orang-orang yang punya tangan dan insting layaknya seorang dewa. Jadi di film TASA The High Rollers ini ceritanya berfokus pada Daejil atau yang kita kenal sebagai TOP Big Bang. Saat Daejil sedang mengantar makanan ke pelanggan yang sedang bermain judi, ia malah ingin ikut bermain di sana. Namun karena Daejil memiliki reputasi sebagai TASA untuk tingkat kelurahan, nyali para penjudi amatir tersebut pun menciut untuk melawannya. Namun saat Daejil hendak pergi, ia mendapat tantangan dari seorang yang bernama Gwang Chiu untuk bermain judi kartu beberapa hari lagi. Dan dengan mudahnya ia pun menang. Namun di sana ia melihat adik dari Gwang Chiu, dan seketika itu ia terpana. Sedikit tips dari saya bagi para ladies yang menonton film ini, berimajinasilah bahwa kalian adalah Hyomina, yang diperankan oleh Shin Se Kyung, agar kalian lebih menghayati film ini. Saya aja kalau lagi nonton film drama romantik gini, saya sering berimajinasi jadi aktornya. Dan selain saya nonton film Korea, saya juga banyak nonton film Jepang sih. Balik lagi ke ceritanya. Karena terpana pada pandangan pertama, Daejil pun pergi mengikutinya untuk berkenalan. Yang lucunya lagi, dia beralasan bahwa dia keluar untuk memindahkan mobilnya yang terparkir. Di sini temannya berkata, kita kesini kan jalan kaki. Daejil pun merayu Mina dengan rayuan ala-ala fuckboy-nya. Namun karena kesal sekaligus usil, Mina pun berteriak seolah-olah dia sedang dilecehkan oleh Daejil. Alhasil, tendangan maut dari sang kakak mendarat di wajahnya dengan telak. Mina pun tersenyum manis pada Daejil yang sedang dihajar oleh sang kakak. Benar-benar momen yang aneh ya guys. Scene pun berpindah saat pamannya sedang mengamuk di sebuah kasino ilegal karena telah merasa dicurangi dan kalah. Kalau dirupiahkan sih dia kalah sekitar 60 juta rupiah. Dan uang tersebut adalah uang tabungan dari ibu Daejil. Aduh, dasar penjudi, kerjanya bikin masalah aja ya. Di sana akhirnya pamannya dihajar dan ditelanjangi oleh pemilik tempat judi tersebut yang dipanggil Ghost. Tak berselang lama, Daejil pun datang menyelamatkan pamannya. Daejil pun terlibat duel dengan Ghost, yang berakhir dengan Ghost sang preman tertusuk di bagian perut. Melihat hal tersebut, Daejil dan pamannya langsung saja melarikan diri. Sebelum melarikan diri, Daejil menyempatkan diri menemui Mina untuk mengucapkan salam perpisahan sekaligus menyatakan cinta pada Mina. Dan ia berjanji akan kembali. Saking groginya, Daejil pun salah tingkah saat hendak pergi dari rumah Mina. Kadang kalau orang sedang jatuh cinta, mungkin IQ-nya jadi turun beberapa step ya guys. Terlihat dari banyak hal-hal bodoh yang ia lakukan saat bertemu dengan Mina. Ia pun kemudian melarikan diri dari kampung halamannya ke Seoul. Dibantu teman sekampungnya, ia kemudian bekerja pada seorang bos judi, yaitu Bos Jang yang diperankan oleh Lee Kyung Yong, yang hangat dan karismatik. 인사해라 여기 우리 보안담 대답이 맞네 할게 밀리면 그러다 꼭 진상 나는 거지. Di kasino tersebut, Daejil mengawali karirnya dengan menjadi seorang pelayan dan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, ia sekaligus berdagang asongan kepada para penjudi yang ada di sana. Kebayangkan, seorang TOP Big Bang jadi pedagang asongan. Dan tiba-tiba, Daejil pun terpana melihat seorang janda kaya yang cantik dan seksi, termasuk saya sendiri juga terpesona. Mantap.
Karena pintar mendapatkan hati sang bos, Dajjal pun dijadikan penjudi profesional yang sukses. 에헤이! 아저씨 몇 장 들었어요? 4장 들었죠? Dajjal memiliki rahasia trik tangan yang cepat untuk menukar kartu alias curang ya guys. Dan ia pun menjadi anak emas dari sang bos. Untuk kesekian kalinya ia bertemu dengan Nyonya Wu yang diperankan oleh Lee Hanui, yaitu janda kaya yang seksi dan cantik tersebut, dan kemudian mereka pun jatuh cinta. Atau sange, maksudnya sarange, lalu berpacaran. Nyonya Wu pun tidak melewatkan kesempatan ini dan merengek minta diajari trik bermain kartu kepada Dajjal. Ya namanya cowok kalau direngekin cewek kayak gini mah lulu aja. Dengan diiming-imingi isi dari rok Nyonya Wu, Dajjal pun akhirnya takluk dan mengajari trik bermain kartu miliknya. Hai, apaan lagi nih? Sejak saat itu tak terhitung sudah berapa kali terjadinya aksi penghancuran di antara mereka. Aduh, asik. Di suatu pagi, Dajjal mengikuti sebuah rapat yang dipimpin oleh bosnya. Di sana, mereka berencana untuk menjebak dan mengurus Nyonya Wu. Bosnya menyuruh Dajjal untuk memimpin misi tersebut dengan skenario membiarkan Nyonya Wu untuk menang di awal dan mengalahkannya di akhir. Sontak, hal ini tentu saja membuat Dajjal terkejut, karena dia sendiri mendengar pacarnya akan dijebak. Dajjal pun menjadi bingung, karena ia berada di dalam situasi antara ia harus memilih bosnya atau pacarnya yaitu Nyonya Wu. Dajjal pun diam-diam memberitahu kepada Nyonya Wu tentang rencana penjebakan itu. Dia menyuruh besok Wu jangan datang ke tempat itu lagi. Jika tidak, uangnya bakal habis. 내일부터 삼짓지 않는다는 거니까 목을 쳤다라. 대기라. 왔어. 들어가봐. Namun setelah beberapa minggu berselang, Nyonya Wu malah kembali datang dan menjadi lebih waspada. Dan rencana mereka pun gagal. 와, 진짜 신기하다. 나 진짜 그때인가 봐, 언니. 언니 나 그때 어떡해? 언니 대박. Sampai akhirnya mereka tahu kalau yang memocorkan rahasia tersebut adalah Dajjal. Awalnya, Bos Jiang tidak langsung memberi pelajaran pada Dajjal. Dia mempertemukan Dajjal dengan salah satu bandar judi besar lainnya yaitu Jo Dangsik, yang diperankan oleh Kwang Do-won. 뒀다가 못 가져가실까 봐. Saat hendak memulai permainan, Dajjal pun kaget bukan kepalang. Ternyata Mina ada di sana. Mina adalah cewek yang ia tembak saat di kampung. Ia dikontrak oleh Jo Dangsik untuk menjadi partner judinya. Jadi Mina telah berubah dan tidak sepolos dulu saat pertama kali mereka bertemu di kampung. Di bawah kendali Dangsik, Mina menjadi salah satu penjudi kelas kakap di kota tersebut. Di awal permainan, Dajjal menang dengan mudah. 연병 3점 찍고. Namun saat di tengah permainan, Charlie, Dangsik, dan Mina mulai untuk menjebak Dajjal. Di sini, Dajjal pun kalah habis-habisan. Sampai-sampai ia harus memiliki hutang sebesar 1 miliar dan hanya memiliki waktu 1 tahun untuk melunasinya. 보고. 봅시다. 우수리 떼고 9억 9천에서 김구라! 신부장! 네, 사장님. Suatu malam, ia dikejar-kejar dan ditangkap oleh anak buah dari Dangsik. Naas, saat penculikan tersebut tangannya terjepit hingga hancur, yang tentu saja akan membuat skill bermain kartunya berkurang. Ginjal dari Dajjal pun diambil oleh Dangsik, yang tentunya dijual untuk menyicil hutangnya tersebut. Ai, ngeri juga ya. 하지 말고 내 말 잘 들어요. 집 보증금이랑 Dangsik dan Bos Jiang memang saling mengenal. Tapi Bos Jiang tidak tahu jika sebenarnya Dangsik mempunyai rencana jahat.
bahwa dia ingin menghancurkan kasino milik Bos Jiang agar kasino miliknya lah yang menjadi nomor 1 di kota tersebut. Nah, sialnya lagi, anak buah dari Bos Jiang semuanya telah mengkhianatinya. Akhirnya, kasino milik Bos Jiang digerebek oleh polisi dan Bos Jiang pun jatuh bangkrut. Di sini ia mulai terpuruk. Mina pun menemuinya dan menceritakan semuanya. Ia akhirnya tahu jika Bos Jiang sudah mengetahui kalau ia yang membocorkan rahasia tersebut pada Nyonya Wu. Nah, ternyata di permainan Dajil dan Dangsik saat itu, Dajil kalah karena dicurangi. Bos Jiang memang ingin memberinya pelajaran. Dia juga kaget bukan main kalau ternyata sahabatnya Charlie telah bersekongkol dengan Dangsik untuk membuatnya kalah. Padahal di situ Mina sudah memberi kode kalau itu semua jebakan, tapi Dajil tidak menyadarinya. 장동식이 번호 찍어. 너 전화 걸면 죽어. 너도 한 패냐? Di sanalah Dajil berkelana ke sana kemari, sampai akhirnya ia bertemu dengan Kwang Ryok yang diperankan oleh Yoo Hae-jin, yang akhirnya menjadi gurunya. 구땡 주면 좋아할 줄 알았나? 얘는 육땡에서 Kwang Ryok adalah pemain huatu handal yang bisa membaca ekspresi lawan alias ia adalah seorang tasa senior. Dari sinilah Dajil mendapat banyak ilmu baru yang akhirnya membuatnya bangkit lagi dan menjadi penjudi profesional kembali. 눈은 거짓말을 못해요. 땡기는 거 봤을 때 확 벌어지고. 아, 우리 여기 앉으면 되는 건가? 굿땡이요? Saat dalam perjalanan pulang bersama Kwang, Dajil melihat Charlie temannya yang mengkhianatinya dulu telah menjadi gelandangan. Karena kesal, Dajil pun ingin menghajarnya. Namun karena melihatnya tak berdaya, Dajil pun mengurungkan niatnya. Daniel mengatakan bahwa ia jadi begini karena Direktur Seo. Sebenarnya sih jebakan dulu itu bukan untuk Nyonya Wu, melainkan untuk menjebak Bos Jiang. Jadi Nyonya Wu sebenarnya adalah orang kiriman dari Dangsik. Ribet kan? Tenang, ini belum seberapa guys. Jadi sebenarnya Nyonya Wu tidak pernah mencintai Dajil. Dia hanya dimanfaatkan saja. 선생님. Disinilah ia mendapatkan informasi bahwa Mina telah dijual. Alhasil, Dajil pun mencari dan menebus Mina ke tempat prostitusi yang sekaligus juga tempat judi ilegal tersebut. 어린 놈의 새끼가 형님한테 말하는 것 좀 보소. 이발 미나 어딨어? 빨놈이 죽고 그만. Di sana, ia malah dipaksa untuk bermain judi dengan Mina. Dengan tangan mereka lah sebagai taruhannya, di mana tangan yang kalahlah yang akan dipotong. Dajil pun menang. Namun karena Dajil sangat mencintai Mina, di akhir permainan ia malah menusuk dan mengoyak tangannya sendiri. Namun Ghost tidak begitu saja melepaskan mereka. Bak pahlawan, Guru Kwang pun datang dengan membawa satu tas penuh uang sebagai tambahan tebusan mereka. Dan akhirnya mereka pun dilepaskan. 비밀번호. Dasar mafia ya, tamak banget. Di sini, Kwang bercerita bahwa dulu ada 3 tasa legendaris, yaitu salah satunya adalah Agui. Saat ia bermain judi, ia pernah berhadapan dengan Agui. Saat itu tangannya ditusuk oleh Agui hingga membuatnya cacat. Dan ia memperingatkan Dajil untuk jangan pernah bertemu dengannya, karena Agui adalah iblis dari perjudian. 많이 먹. Di suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Mina bercerita bagaimana ia bisa terjebak hingga menjadi pelacur dan pemain judi. Ini terjadi karena kakaknya dijebak oleh Ghost untuk mengantarkan skoper uang. Namun, uang tersebut telah dicuri. Dan hal itu menyebabkan ia memiliki hutang yang sangat besar pada Ghost. Hal itu pun berimbas pada Mina yang juga harus menanggung hutang kakaknya tersebut. Akhirnya, Mina pun datang pada Dangsik, yang awalnya ia dipekerjakan sebagai pendampingnya dalam bermain kartu. Namun sialnya, Mina malah dijebak dan dijadikan pelacur sekaligus tasa di tempat tersebut. Setelah curhat, Mina pun berciuman dengan Dajil. Aduh. 말이라도 잘 들어야 돼. Singkat cerita, Dangsik pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Mina kembali. Dangsik memiliki satu anak buah yang sangat ahli bela diri. Mereka pun menghadapi perkelahian yang tidak seimbang.
Karena terdesak, Kwang pun mengorbankan dirinya dan terjun bersama anak buah Dangsik tersebut. Dan guru Kwang pun akhirnya tewas. Scene pun berpindah. Daijil juga kembali bekerja sama dengan Bos Jang untuk balas dendam pada anak buah Bos Jang yang mengkhianatinya dulu, terutama Direktur Seo. Daijil pun mengirim kenalannya di mana mereka adalah pemain judi profesional untuk mengalahkan Direktur Seo di meja judi. 흔드시고 고돌이 다 나왔네. 고돌이 다 나왔어. 대형 사고네. 3점, D 1점, P 12점, 쓰리고 3점, 합이 Dan Direktur Seo pun kalah sebanyak 2.600.000.000, di mana saat itu ia sedang melakukan renovasi rumah dan istrinya pun sedang hamil. Dikarenakan mereka tidak sanggup membayar dan Bos Jang yang dendam dengan mereka, Bos Jang pun menyerahkan mereka pada Dr. Huang untuk diambil organnya dan dijual. Hi, ngeri ya guys. 착하게 사세요. Daijil pun menemui Nyonya Wu dan memintanya memasang sebuah pelacak untuk mengetahui tempat Dangsik menyimpan semua uangnya. 뒤에 누구예요? 뒤에? 치마 짧은 여자는 안 믿어요. 장 사장님, 보자 아니에요? Saat Daijil membalas dendam atas kematian Kwang Reok, Daijil membuat Dangsik merana mulai dari mengambil uangnya hingga menjadikannya buronan polisi. Saat Daijil sukses kembali, Nyonya Wu mengajak Daijil untuk balikan, tapi ditolak. Karena kesal ditolak oleh Daijil, Nyonya Wu kemudian bersekongkol dengan Dangsik untuk menghancurkan Daijil dan kawan-kawannya. Dan lagi-lagi Dangsik pun kembali dapat menghancurkan Daijil. Saat sampai di pelabuhan, Dangsik kini dikhianati oleh Nyonya Wu. Aduh, ini film penuh dengan pengkhianatan. Saya jadi pusing nih. Dan ternyata Nyonya Wu pun telah bersekongkol dengan Ghost. Namun Nyonya Wu pun akhirnya dikhianati oleh Ghost. Aduh, pusing lagi nih. Sampai akhirnya Daijil menemui Akui untuk mencari Dangsik. Karena yang sebenarnya Dangsik dan Ghost itu ternyata masih anak buah dari Akui. 장기 몇 개면 됩니다. Dangsik yang masih selamat akhirnya kembali menemui Nyonya Wu untuk balas dendam dengan cara menjual organnya. Namun Nyonya Wu memohon dan berjanji akan membantu Dangsik untuk melawan Daijil saat bermain kartu. Jadi akhirnya Akui membuat permainan judi antara dia, Daijil, Mina, Dangsik, dan Nyonya Wu. Yang menang akan mendapatkan uang dan diperbolehkan untuk memenggal kepala siapapun yang dia mau. Target utama Daijil adalah Dangsik sih. Agar tidak terjadi kecurangan, mereka bermain judi sambil buka baju. Untuk menghindar kecurangan seperti menyelipkan kartu di lengan baju dan sebagainya. Asik nih. Permainan judi yang menegangkan ini akhirnya dimenangkan oleh Daijil. Karena Dangsik tidak percaya dengan kemenangan Daijil, ia meminta Mina untuk melepaskan celana dalamnya. Hal tersebut dilakukan untuk memeriksa apakah Mina menyelipkan kartu di sana. Aduh, enak. Namun ternyata Zong. Namun Dangsik tetap tidak terima dengan kekalahannya dan menyuruh keponakannya Ghost untuk menembak Daijil. Namun tiba-tiba Guangchul, kakak dari Mina, datang dan langsung menembak tangan dari Ghost hingga membuat tangannya hancur. Kapok. Dan sekali lagi saat lampu mati, terjadi adegan tembak-menembak yang akhirnya menewaskan Dangsik. Nyonya Wu yang kesal melihat kebersamaan Daijil dan Mina akhirnya lebih memilih mengurung dirinya di dalam ruang tahanan rumah tersebut bersama Ghost dan beberapa bodyguard di sana. Entah apa yang terjadi di sana membuat pikiran saya menjadi traveling kemana-mana nih. Tiba-tiba Guangchul membawa pergi semua uang tersebut dan menyembunyikannya di suatu tempat. Alasan yang sebenarnya adalah agar Mina dan Daijil tidak lagi dikejar-kejar oleh mafia tersebut. Di akhir cerita, karena Guangchul terluka saat baku tembak tadi, ia pun akhirnya tewas.
dan mengirimkan sebuah surat yang berisi permintaan maaf untuk Mina dan juga tempat ia menyimpan semua uang tersebut. Setelah menemukan uang tersebut, akhirnya Daijil memutuskan untuk berhenti dari dunia perjudian dan memulai hidup baru dengan Mina. Dan film pun berakhir. Film yang bergenre drama romantik kriminal action ini saya beri rating 9. Dan kesimpulan dari film ini adalah janganlah menjadi pemain judi karena judi dilarang oleh agama dan negara, yang tentunya bisa merusak hidupmu dan orang-orang yang kamu cintai. Oke, sekian dulu ya guys, saya harus pergi dulu karena saya semalam telah bermimpi mendapat wangsit berupa nomor 4 angka. Dan sampai jumpa.